Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa biniyati salahi syana zahiran wa batinan wa biniyati anna Allahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin. Summa ila ruhi khususan muallifi hadzal kitab asy-syaikhul allamah hujjatul islam Al-Imam Al-Ghazali, summa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina fid din, summa ila arwahi jami' amwatil muslimin, summa ila arwahi abaina wa ummahatina, summa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal mukarramin jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, buah karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Karena kajian kita kajian berseri, kita lanjutkan. Kita sudah masuk tentang bab ibadah haji. Syarat haji sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Itu juga syarat sahnya haji. Berikutnya adalah rukun haji, wajib haji, dan model pelaksanaan haji. Kita lanjutkan. Waqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa nafa'ana Allahu bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Summa qala. Selanjutnya Imam Al-Ghazali mengatakan wa ammal arkanul lati la yasihul hajju dunaha fa khamsatun. Adapun rukun haji, apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang enggak, tanpanya itu jadi enggak ada. Itu namanya rukun. Bangunan ini punya rukun. Sebelah sana, sebelah sana, sebelah sini. Itu rukun. Bahasa gampangnya itu tiang. Jadi kalau ada satu tiang saja di sini, bangunan ini rubuh apa enggak? Rubuh ya? Iya. Rukun juga begitu. Rukun ibadah apapun, rukun sholat, rukun wudhu, yang kalau rukun itu tidak dilakukan maka tidak sah. Nah, haji juga seperti itu, rukun. Sesuatu yang harus ada, yang tanpanya haji tidak sah. Ada berapa? Fakhamsatun, ada 5. Al-ihramu wa tawafu wa sa'yu ba'dahu wal wukufu bi arafata wal haqqu ba'dahu ala qaulin. Ada 5. Yang pertama ihram. Ihram itu bukan pakai bajunya, tapi niatnya. Pakai bajunya warnanya putih, nggak pakai putih nggak apa-apa. Yang penting tidak berjahit. Afdalnya memang putih. Jadi ihram itu niatnya, ya. Niat haji kah, niat umroh kah. Kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian wukuf di Arafah, dan kemudian mencukur rambut. Apakah pelontos, gundul, atau sebagian. Mencukur rambut ini menurut satu pendapat. Lalu apa bedanya dengan umroh? Bedanya cuma satu dengan umroh. Umroh tidak wukuf di Arafah. Tawaf juga, sa'i juga, tahallul juga. Beda cuma satu, ihram tidak wukuf. Biasanya umroh tidak wukuf. Namun biasa jamaah umroh diajak ke Arafah tuh, ya. Lagi sambil jalan ini Arafah. Lah kok nggak ada mabit di Musdalifah, nggak ada melontar jumroh? Itu berarti bukan rukun. Itu nanti namanya wajib. Nanti ada rukun haji, ada wajib haji.
Lalu apa itu wajib haji? Wal wajibatu al majburatu biddami sittatun. Sementara wajib haji adalah sesuatu yang harus dilakukan. Namun jika tidak dilakukan maka wajib bayar dam. Dam sendiri artinya darah. Maksudnya itu mengalirkan darah. Maksudnya menyembelih satu ekor kambing yang kalau dikonversi mungkin sekitar 300 rial atau 350 rial. Ya tergantung kambingnya deh ya. Ya kalau duitnya tipis cari yang murahan, tentu kambingnya lebih kecil. Wajib haji ada berapa? Kalau rukun haji ada 5, wajib haji ada 6. Al-ihramu minal miqat. Yang pertama ihram niat dari miqat. Miqat itu ada 2. Miqat zamani, miqat makani. Miqat zamani artinya miqat waktu boleh melakukan haji. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi nanti ini setelah Ramadan Syawal ya. Orang boleh tuh. Udah boleh berangkat haji. Itu namanya miqat zamani. Miqat yang sifatnya zaman, era, masa. Yang kedua miqat makani, miqat yang sifatnya lokasi, tempat, menjadi starting point itu di situ. Miqat ya. Nanti itu ada tuh miqatnya kalau dari penduduk ini dari sini, kalau dari arah sana miqatnya di sini ya. Jadi untuk masuk tanah suci itu ada miqat starting point, harus jangan sampai melewati miqat itu kita belum niat ihram. Nah kalau kelewatan bayar dam. Kita ini yang datang dari Indonesia miqatnya itu di Yalamlam. Cuma nggak mungkin pesawat nggak lewat Yalamlam, gitu kan? Makanya ada di pesawat, Bapak Ibu kita sebentar lagi lewatin miqat Yalamlam. Silakan niat. Udah niat tuh. Di dalam pesawat sudah niat, copot celana dalamnya. Ya kan? Cuma kan untuk sebagian orang kan itu jadi repot, ya. Buat orang tua yang mohon maaf punya prostat, udah buka celana dalam, ya udah terus susah. Maka nanti ada kalau nggak bisa juga ada ijtihad miqatnya itu di Bandara Jeddah. Itu ada fatwanya. Itu. Jadi suka ada pertentangan nih yang belajar haji, belajar umroh nggak sah miqat di Jeddah gitu ya. Itu kalau memang mengikuti pandangan ulama yang tidak menganggap sah ya. Memang ada, Saudi khususnya. Tapi ulama-ulama lain ini setelah mengukur jarak Bandara Jeddah ke jarak ke Mekah itu sudah mencukupi, maka boleh dianggap sebagai miqat. Apalagi susah. Tapi sekarang susah ya. Di sana itu karena waktunya sempit. Nah jadi kalau lewat ihram dari miqat, kalau tidak melakukannya atau terlewat miqat maka wajib bayar dam. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu suka nonton YouTube di mana miqat dari Matar Jeddah, Bandara Jeddah tidak sah, itu satu pandangan ya. Nanti ada pandangan yang membolehkan. Tinggal pilih saja mana yang pas kondisinya dengan kita. Selama itu ada dalilnya boleh. Dan memang sudah dicek oleh petugas dari kedutaan besar kita di Jeddah, ternyata jaraknya itu cukup sebagai miqat. Tinggal pilih saja mana situasi kondisinya. Faman tarakahu wa jawazal miqata mahallan fa alaihi syatun. Kalau orang melewati miqat atau terlewat miqat maka wajib bayar dam. Berikutnya adalah wa ammaramyu fa fihi damu qaulan wahidan. Wajib haji yang kedua ada melempar jumroh. Jumroh ada 3, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Tapi kalau tidak melakukannya
maka juga wajib bayar dam. Itu lontar jumroh nih ya. Berarti mulai itu dari tanggal 10 Zulhijjah, dari malam Idul Adha itu sudah boleh. Pertama kali nanti itu jumroh itu yang dilempar cuma satu jumratul aqabah saja. Duanya itu dilewatin, besok baru tuh 3 hari, 1 2 3 1 2 3. Nah, kalau orang tidak melempar jumroh maka dia wajib bayar dam. Gak punya uang, boleh diwakilkan, wakilkan sama anaknya, wakilkan sama pembimbing hajinya, wakilkan sama mungkin teman atau sahabatnya. Nah, yang mewakilkan ini bawa batunya banyakan ya. Kalau melontarnya 3 jumroh, ula wusto aqabah 1 jumroh 7 21, berarti harus bawa 1 kalinya lagi itu ya, jadi 42. Lontar buat dirinya sendiri, baru kemudian untuk orang lain yang kita wakilkan. Berikutnya wa amma sabru bi arafata ila ghurubi syamsi. Kemudian juga wajib haji bertahan di Arafah sampai tenggelam matahari. Ini juga wajib. Tapi umumnya ini tidak terjadi. Sebab memang sudah diatur. Jadi Arafah biasanya malam tanggal 9 sudah di Arafah. Besoknya wukuf jam 12 siang kita wukuf, dan mulai diberangkatkan menuju Musdalifah itu biasanya habis maghrib ya, mobilnya itu antar jemput habis maghrib. Jadi bertahan di Arafah sampai maghrib, jangan sebelum maghrib udah kepengen menuju Musdalifah, menuju Mina, itu nanti kena bayar dam. Berikutnya wal mabitu bi Musdalifata, mabit di Musdalifah. Mabit artinya bermalam. Malamnya itu sampai tengah malam. Makanya diberangkatkan habis maghrib ke Musdalifah sampai jam 9. Udah diam dulu di situ di Musdalifah. Saya pengen langsung aja ke Arafah, nggak bisa. Karena belum sampai tengah malam. Nanti kalau udah tengah malam barulah mulai diberangkatkan ya. Sekitar jam 1 mulai itu. Kita lihat di Arafah kan orang ya Allah antri, nggak bisa kan. Boro-boro ada kursi gitu kan, nggak ada, ya sudah ngegeletak semua orang di lapangan terbuka. Dingin. Dan ternyata itu dinginnya angin Musdalifah justru bagus buat kesehatan. Jadi mabit di Musdalifah. Sana biasanya itu mungkin mengumpulkan batu buat lontar jumroh. Sekarang batu nggak boleh dikumpulin, udah ada, udah disiapkan gitu ya. Dulu zaman-zaman masih tahun 2000-an itu kita bawa senter nyari batu di Musdalifah itu, ya kan? Kadangkala salah comot bukan batu. Iya. Dan ada yang saking semangatnya kumpulin batu segede kepala tangan. Oh, jangan, cukup saja yang kira-kira itu bisa ukuran biji salak. Kalau berat-berat nanti nggak sampai. Kalau kelewat ringan nggak kena. Oh, insya Allah sekarang kena. Karena kan sekarang tembok jumroh itu gede. Dulu tuh tahun 2001 masih kecil, cuma 1 tiang. Kita melontar dari sini khawatir kena yang sana gitu ya. Sekarang mah aman, depan belakang itu nggak kelewat, insya Allah kena karena besar. Itu tembok jumrah itu dibangun baru tahun 2002. Wal mabitu bimina. Setelah di Musdalifah kita didiamkan sejenak sampai tengah malam, kemudian kita diantar. Ada bus yang disediakan oleh pemerintah Saudi, diantar menuju ke Mina, ke kemah kita. Di mana kemah kita? Kalau ikut rombongan sudah tahu di mana kemahnya. Dan sekarang kan pakai
Oh kalau di sana Asia Tenggara sebelah sini, udah tahu tuh sopirnya semua. Tinggal nanti dicari di mana tendanya. Mabit di Mina. Mabit artinya juga tinggal, bermalam di Mina. Nah kalau sampai Mina itu sekitar jam 2 atau jam 3 malam, kalau pembimbing hajinya cerdas, malam itu juga langsung diberangkatkan jamaahnya ke jumroh. Malam itu juga disegerakan jumroh, melontar, masih pakai baju ihram. Yang dilontar hanya jumrotul aqabah saja. Yang pertama, kedua lewatin yang paling ujung, lontar 7 kali. Selesai tahallul, balik ke kemah, copot baju ihram, selesai. Tapi kalau sampai udah jam 4, jam 5, jangan paksakan melontar jumroh, karena saat itu sangat berdesak-desakan. Yang sudah lelah biasanya banyak yang pingsan, juga tidak sedikit yang terinjak-injak. Jadi tunggu kapan? Sampai tunggu siang. Harus tetap pakai baju ihram, niatnya dijaga, pantangannya juga dijaga. Wa tawaful wada'i, yang keenam adalah tawaf wada. Tawaf wada ini adalah rangkaian yang paling akhir setelah semua prosesi selesai. Ketika kita akan kembali ke tanah air, barulah kita melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Dan jaraknya jangan sampai lama dari kepulangan kita. Kalau kita pulangnya nanti sore, pagi kita tawaf wada. Jangan sampai pulangnya 2 hari lagi atau besok pulang kita sekarang udah tawaf wada. Tawaf wadanya menjadi tidak sah. Kenapa? Karena sebelum pulang kita masih bermalam di Mekah. Jadi setelah tawaf wada, barang-barang sudah kita kemas, berangkat pulang ke tanah air. Fahazil arba'atu yajburu tarkuha biddami ala ahadil qaulaini. Nah, terhadap 4 hal ini jika ditinggalkan maka wajib bayar dam. Dan ada pula pandangan bahwa sunnah bayar dam. Yang 4 ini maksudnya bertahan di Arafah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, tawaf wada. Ini yang 4 ya. Ada mengatakan kalau ditinggalkan 4 ini bayar dam. Ada juga mengatakan bahwa membayar dam itu hanya sunnah. Tapi umumnya yang diamalkan adalah bayar dam. Kecuali wanita-wanita yang haid ketika tawaf wada kan nggak boleh masuk Masjid Haram, ya. Itu menjadi uzur. Maka tidak apa-apa dia pulang tanpa tawaf wada. Ya kalau untuk hati-hati tetap dia datang ke masjid, tapi di halaman masjidnya saja, di luar masjid. Karena tawaf wada itu kan tawaf perpisahan ya. Jadi datang baik-baik, pulang baik-baik, itu filosofinya. Berikutnya wa amma wujuhu ada'il haji wal umrati fasalasatun. Jadi model pelaksanaan haji itu ternyata ada caranya. Al-awwalu, yang pertama al-ifradu. Model metode ifrad. Wa hadza huwa al-afdalu, ini yang paling afdol. Jadi ifrad ini yang paling afdol. Tapi ini tidak banyak dilakukan. Boleh dilakukan asal bisa ya, asal mampu. Nah, kalau ifrad ini adalah wazalika an yuqaddima al-hajja wahdah. Caranya melakukan ihram untuk haji dahulu. Jadi datang, apalagi kalau gelombang pertama, wah itu berat ifrad. Gelombang pertama itu kan masih ada jeda waktu sekitar setengah bulan itu ya. Lama, dia sudah niat, dia tidak lepas baju ihramnya, dia tidak dekat dengan istrinya, dia jaga pantangannya. Itu kan berat ya. Nah, jadi dia tungguin dulu masuk
musim haji tanggal 9 itu dia wukuf, dia mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh, tawaf ifadah dan sa'i. Ini namanya ifrad. Fa iza faragha kharaja ilal halli. Setelah selesai baru menuju tanah halal dan berihram untuk umroh dari sana. Jadi haji itu sebetulnya satu paket, haji juga, umroh juga, ya. Ada dua-duanya itu. Jadi kalau haji ifrad, dia melakukan haji yang pada musim haji itu 9, 10, 11, 12, 13, tawaf sa'i, tawaf ifadah, selesai, copot, istirahat mungkin, lalu kemudian dia menuju tanah halal dan berihram untuk umroh dari sana. Jadi ada rangkaiannya haji dan umroh. Kalau umroh yang biasa itu cuma umroh aja ya, bukan umroh dalam rangkaian haji. Kalau umroh dalam rangkaian haji itu hukumnya wajib, satu paket. Nah karena sudah berada di Makkah, maka miqatnya bukan lagi di tempat-tempat yang tadi di Yalamlam, di segala macam, di tempat halal yang terdekat. Di mana tempatnya? Wa afdalul halil ihrami al umrati al ji'ranatu. Nah, pergilah ke Ji'ranah. Ji'ranah, Ja'ranah, Ju'ranah, sama tuh. Ji'ranah, Ja'ranah atau Ju'ranah. Kita nyebutnya Ja'ranah. Bahkan ada orang namanya Ja'ranah. Ja'ranah itu, ya. Ja'ranah itu mungkin sekitar 1 jam. Kemudian Tan'im. Tan'im ini Masjid Aisyah. Lebih dekat lagi itu Tan'im. Kemudian Hudaybiyah, lebih jauh lagi. Kalau ngambil miqat di Tan'im harus hati-hati, sebab Masjid Tan'im itu satu tanah haram, satu tanah halal. Jangan sampai masuk Masjid Aisyah, Tan'im, belum niat tapi sudah main-main ke halaman yang ada rumputnya, itu taman Masjid Tan'imnya, itu tanah haram itu. Jadi nggak boleh, sebab dianggap sudah melewati tanah haram. Orang kan nggak boleh melintas tanah haram tanpa niat ihram. Nah, biasanya niat ihramnya di dalam masjid. Tapi sana biasanya itu ada pelangnya itu, batas miqat ada. Ya, jadi ikutin itunya itu. Kesini sudah tanah halal, kesini tanah haram. Jadi hati-hati di Tan'im. Jadi yang umroh masuk Masjid Tan'im, mungkin sholat, jangan selfie, jangan moto-moto. Yang bagian Masjid Tan'im itu tanah haram, jangan ya. Jadi yang utama Ji'ranah, Tan'im dan Hudaybiyah. Nah, model haji ini tidak dikenakan dam. Walaisa 'alal mufradi damun illa an yatatawwa'a. Kalau mau pakai haji ifrad enggak perlu bayar dam. Kecuali yang bersangkutan mau secara sukarela bayar dam. Kok enggak bayar dam? Ini lebih berat soalnya. Lebih berat. Makanya adilnya Islam di situ. Jangan sampai sudah berat juga kena denda juga. Gitu ya. Kena dam juga. Ini yang afdol kalau mampu. Yang hajinya mungkin pergi sendiri, nggak bawa istri, ya kan? Sebenarnya banyak orang haji pasang suami istri itu di sana juga konflik. Ya karena situasi, karena macam-macam. Kalau sendiri bolehlah asal kuat. Itu cara yang pertama. Tapi nanti memang ulama berbeda pandangan, yang afdal itu yang mana. Kalau dari sisi masyaqqah lebih berat memang ifrad. Asani al-qiranu, yang kedua model haji qiran. Apa itu haji qiran? Wa huwa an yajma'a fayaqula labbaika bihajjatin wa umratin ma'an. Qiran itu cara haji dengan cara menggabungkan ihram haji dan ihram umroh sekaligus dengan niat labbaik bihajjatin wa umratin. Aku berniat melakukan haji dan umroh secara bersamaan.
Itu haji qiron. Qiron itu artinya mengiringi. Dengan begitu niat ihram untuk keduanya, fayasiru muhriman bihima. Muhrim ya, bukan. Nah, ini juga ya istilah muhrim dan mahram. Oh itu bukan muhrimnya, itu salah ya. Itu bukan mahramnya. Kalau muhrim itu orang yang niat haji dan umroh, namanya muhrim. Kalau yang ada hubungan kekerabatan namanya bukan muhrim tapi mahram. Wa yakfi a'malul haji wa tantarijul umratu tahtal haji kama yandarijul wudu'u tahtal ghusli. Dengan begitu niat ihram untuk keduanya cukup baginya melakukan prosesi haji, sebab amalan umroh sudah tercakup dengannya, seperti tercakupnya wudu dengan mandi wajib. Kalau sudah mandi wajib, niatnya itu boleh, setelah itu nggak wudu, sebab mandi wajib itu lebih besar. Wudu itu kan sebagian membasuh anggota tubuh ya, maka nggak wudu boleh. Tapi dengan catatan ketika mandi jangan melakukan yang membatalkan wudu. Lagi mandi wajib kentut, habis itu sholat nggak ada wudu. Tadi kan saya mandi ya, tadi sempat kentut, atau tangannya tersentuh dengan kemaluan, gitu ya. Makanya itu kalau mandi wajib mau satu paket nggak wudhu lagi, mandinya itu dijaga. Sama juga bapak ibu masuk ke masjid, belum sempat sholat tahiyat masjid di rumah, tahiyat masjidnya di masjid, maka sholat qobliyah subuhnya itu nggak sempat di rumah, sholat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar di masjid, datanglah ke masjid, sholat sunat qobliyah subuh, maka sholat tahiyat masjid sudah tercover, nggak sholat tahiyat masjid nggak apa-apa. Yang ketiga as-salisu at-tamattu'. Yang ketiga adalah haji tamattu'. Ini haji model yang paling enak, namanya saja tamattu'. Haji senang-senang. Wa huwa an yujawizal miqata muhriman bi umratin wa yatahallala bi Makkah wa yatamatta'a bil mahzurati ila waqtil haji summa yahrama bil haji wa la yakunu mutamatti'an illa bi khamsi syara'ita. Tamattu itu dengan cara mengambil miqat untuk ihram umroh terlebih dahulu. Jadi kebalikannya dengan ifrad ini tamattu. Kalau ifrad haji dulu baru umroh, kalau tamattu umroh dulu baru haji. Jadi umumnya ini kita pakai yang tamattu nih umumnya. Dan mayoritas jamaah haji di dunia pakainya tamattu. Itu dengan cara mengambil miqat untuk ihram umroh terlebih dahulu. Kalau yang gelombang pertama katakan ke Madinah dulu nih, ke Madinah, kemudian diberangkatkan ke Mekah untuk haji. Tapi kan nunggunya lama tuh haji, tanggal 9 Zulhijjah. Maka dari Madinah itu mengambil miqatnya itu di Zulhulaifah atau di Masjid Bi'ru Ali, Masjid Bir Ali. Dari situ kemudian umroh, dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul, selesai. Setelah itu dia copot pakaiannya, pantangan ihram nggak berlaku. Terus hajinya kapan? Nunggu prosesi haji nanti. Setelah mulai 9 Zulhijjah baru pakai baju ihram lagi, niat lagi. Itu yang maksudnya itu ya, umroh dulu selesai baru haji. Ini haji tamattu. Setelah selesai proses umroh dibolehkan melakukan pantangan-pantangan ihram tuh. Yang pantangan ihram nggak boleh dekat-dekat dengan istri, bercumbu. Sekarang jadi boleh. Bapak-bapak yang minta dibuatkan kopi, aman jadinya itu. Sampai datang waktunya berhaji. Nah nanti ketika saat datang waktunya haji, niat lagi, niat ihram, berihram untuk haji. Jadi kalau tamattu 2 kali pakai baju ihram ya. Kalau haji ifrad 1 kali selesai. Gampangnya begitu.
Nah, untuk haji tamattu ini maka ada syaratnya dan dikenakan dam untuk haji tamattu. Wala yakunu mutamatti'an illa bi khamsi syara'it. Dan syarat haji tamattu ada 5. Yang pertama, alla yakuna min hadiril masjidil haram wa hadiru man kana minhu ala masafatin la tuqsaru fiha as-salatu. Yang kedua, bukan orang yang tinggal dekat Masjid Al-Haram. Berarti orang luar Masjid Haram. Yang kedua adalah an yuqaddimal umrata alal haji. Yang kedua, mendahulukan prosesi umrah dulu baru kemudian ibadah haji. As-salisu an takuna umratu fi ashhuril haji. Umrahnya itu dilakukan pada musim haji. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Umrah yang kita lakukan mungkin sebulan itu enggak berlaku, itu enggak dianggap. Itu umrah mandiri. Nah, umrah yang dimaksud sini adalah umrah yang melekat dengan haji. Jadi umrahnya dilakukan di bulan-bulan haji, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Biasanya akhir-akhir Syawal atau awal Zulqa'dah boleh tuh umrahnya dulu. Tinggal nunggu prosesi haji. Rabiu alla yarji' ila miqatil haji wala ila misli masafati li ihramil haji. Dan tidak kembali ke tempat miqat haji maupun semisal jarak untuk berihram. Yang kelima, an yakuna hajjuhu wa umratu an shakhsin wahidin. Haji dan umrahnya dilakukan oleh satu orang, dia juga. Jangan sampai nanti enti umrohnya aja ya, ana hajinya. Itu udah lain orang gitu ya. Harus orang yang bersangkutan umroh dan haji. Jadi jangan hajinya si fulan, umrohnya si fulan. Fa iza wujidat hazil awsafu kana mutamatti'an. Jika syarat ini terpenuhi, maka hajinya mutamatti', haji tamattu. Walazimahu damu syatin, dan wajib bayar dam, nyembelih 1 ekor kambing. Bagaimana kalau bayar damnya nggak bayar potong kambing karena nggak punya uang? Fa illam yajid fasyamu salasati ayamin fil hajji qabla yaumin nahar. Nah, kalau nggak mau bayar uang, mungkin sama uangnya pas-pasan, maka ganti bayar damnya, dia puasa 10 hari. 3 hari dilakukan di tanah suci. 3 hari itu sebelum hari raya kurban sudah selesai yang 3 hari. Nah, nanti yang 7 hari kau udah kembali ke tanah air. Mutafariqatin au mutatabi'atin. Apakah puasanya mau sekalian langsung sekaligus 3 hari berturut-turut, atau secara random ngacak, hari ini puasa besoknya puasa lagi, boleh. Jadi boleh berurutan, boleh acak. Sama juga nanti puasa sunnah Syawal 6 hari ya, boleh langsung, boleh diselang-seling. Yang langsung itu boleh, mungkin yang tamunya nggak banyak, boleh deh ya. Yang mungkin kalau tamunya nggak banyak, nggak kedatangan tamu, boleh dia puasa 1 hari setelah Idul Fitri, dia puasa sampai 6 hari. Atau nggak kemana-mana boleh. Tapi kalau orang mungkin yang mobilitasnya tinggi, dia nanti kedatangan tamu kan nggak enak. Tamunya makan, tuan rumahnya nggak makan tuh nggak enak gitu ya. Ya sudah, dia boleh puasa sunnah Syawal, terserah secara random. Yang penting masih di bulan Syawal. Wasab'atin iza raja ilal watani, dan 7 hari puasa ketika sudah kembali ke tanah air. Jadi totalnya berapa hari? 10 hari. Ini ganti dari dam. Mungkin dia sayang uangnya 350 rial. Sekarang berapa 1 rial? 1 rial itu mungkin 4.000 kali 350 sekitar ya 1,2 1,3 gitu ya. Dia sayang sama uangnya, maka gantinya dengan puasa 10 hari. 3 hari di tanah suci, 7 hari
di tanah air. Wa illam yasumi salasata hatta raja ila watani, di tanah suci nggak sempat juga puasa tuh 3 hari, sampai pulang masih belum dia puasa. Kata Imam Al-Ghazali, shamal asyrata mutatabi'atan au mutafarriqatan, maka dia tetap wajib bayar dam dengan puasa 10 hari meskipun dia puasanya di kampung halamannya sendiri. Jadi adilnya Allah tuh begitu ya, kalau melarang sesuatu ada opsinya, kalau nggak lakukan ini loh. Jadi ada pilihan ganda, bukan esai, ada pilihan A, B, C gitu ya, terserah. Semua opsinya itu dibolehkan sesuai dengan keadaan masing-masing. Itu yang membedakan ajaran Islam dengan ajaran-ajaran agama sebelumnya. Ajaran agama sebelumnya itu tidak moderat, malah kaku. Umat Yahudi itu kalau pakaiannya kena najis, kalau kita bajunya cukup dicuci ya. Kalau mereka yang kena najis di sini, maka bagian ini dipotong. Kalau di sini kena najis langsung digunting. Kalau tangannya kena najis gitu juga. Kalau kita enggak kan, baju pakaian kita kena najis cukup kita bersihkan bagian mana kena najis, bersih, nggak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak ada bentuknya, suci, boleh pakai sholat. Maka Islam itu ajarannya moderat. Moderat itu artinya tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, dan itulah yang namanya istiqomah. Shamal asyrata mutatabi'atan au mutafarriqatan, maka dia puasa 10 hari di tanah airnya, di kampung halamannya, kalau memang nggak sempat juga 3 hari di tanah suci. Wa badalu damil kirani wa tamattu'i sawa, dan juga dam kiron dan tamattu' sawa sama. Wal afdalu al ifradu summa tamattu'u summal kiranu, yang afdal adalah ifrad, kemudian tamattu, kemudian kiron. Tergantung perspektifnya deh. Yang pengen saya tamattu deh, soalnya ibadahnya juga, bayar dam juga, jadi ada dimensi sosialnya gitu ya. Orang mah tamattu, pemerintah Saudi lebih suka tamattu sebab mengembangkan ekonomi peternakan masyarakat sana ya. Jadi ada nuansa ekonominya juga, kan kambing-kambingnya laku. Kalau semua orang ifrad, itu peternakannya jadi nggak berkembang. Oke, udah syuruk ya, coba kita lihat. Oh, ini alur pelaksanaan haji atau cukup? Oke, ini saja deh ya, ini yang terakhir. Jadi alur pelaksanaan haji itu seperti ini yang buat saya. Jadi mau haji ini, hajinya haji tamattu. Setelah kita berangkat dari tanah air kita, ya kan, biasanya atau ke Madinah atau ke Mekah, sudah melakukan umroh untuk ihram untuk umroh, maka barulah kemudian kita melakukan prosesi haji. Haji itu wukuf di Arafah tanggal 9. Biasanya sebelum tanggal 9 kita sudah diberangkatkan tanggal 8 tuh. Menjelang jam 2 siang atau asar itu tanggal 8 kita udah dikumpulin tuh, udah pakai ihram. Ihram dari miqat, karena kita sudah berada di Mekah, maka tempat miqat ihram kita adalah di Mekah. Dalam hal ini adalah penginapan, pemondokan atau hotel kita sendiri. Itu ihram dari miqat. Ini karena di Mekah, maka miqatnya di Mekah, di hotel kita sendiri. Berangkat ke Arafah, wukuf tanggal 9 Zulhijjah sampai maghrib. Maghrib mulai berangkat lagi, mabit di Musdalifah sampai tengah malam. Setelah tengah malam dari Musdalifah menuju Mina. Nah, tadi yang saya katakan menuju Mina itu sampainya jam berapa? Kalau memang sampainya masih jam 2 malam, lakukan lontar jumroh Aqobah. Karena biasanya itu belum begitu padat. Padat tetap padat tapi lancar ya.
padat merayap, aman dari sisi keselamatan. Di sini memang kritis ini, kadangkala jamaah yang sudah capek kita diminta ke atas, nanjak udah ngos-ngosan, banyak yang pingsan. Kadangkala dibuang ke bawah. Kalau memang sampainya masih jam 2, jam 3 maka melontar jumroh Aqabah. Itu sudah 10 Zulhijjah, itu sudah malam takbiran, udah malam Idul Adha. Yang dilontar adalah jumroh Aqabah saja. Jumroh ada 3, ula, wusta, Aqabah. Pertama itu berjajar. Yang pertama, kedua lewatin, yang paling ujung yang kita lontar 7 kali. Setelah itu tahallul awal di dekat jumroh juga. Biasanya siap-siap bawa gunting, potong. Berdoa kemudian menghadap Ka'bah. Cukur, boleh gundul. Biasa cukurnya mungkin sedikit, hanya bagian atas, samping segala macam. Nanti mau gundul, udah tinggal datang ke tukang cukur. Kemudian baru menuju ke perkemahan kita di Mina. Selama di Mina ngapain? Ya berzikir, berdoa. Udah copot tuh baju kita itu, baju ihramnya udah copot itu, udah selesai. Melontar di Mina itu melontar 3 jumrah selama 3 hari, atau mau yang nafar awal, nafar sani lebih banyak harinya. Kegiatan di Mina ya berzikir, berdoa, dan melontar 3 jumrah. Kalau yang tadi itu cuma 1, nah selama di Mina 3 tuh, ula, wusta, Aqabah, ula, wusta, Aqabah, ula, wusta, Aqabah. Tuh 3 hari, 12 kemudian juga 13 selesai. Kemudian boleh tawaf ifadah. Tawaf ifadah berarti ke Mekah. Tapi biasanya tahan aja dulu, selesaikan dulu di Mina. Nanti kalau sudah selesai, sudah sampai kembali ke hotel, barulah tawaf ifadah. Ini tawaf ifadah juga hukumnya rukun, ya. Tawaf ifadah ini udah nggak pakai lagi baju ihram, sudah pakai baju biasa. Tawaf ifadah Ka'bah 7 putaran. Selesai kemudian sa'i, melintasi Bukit Safa dan Marwah 7 lintasan. Kemudian tahallul sani di Bukit Marwah, sudah tahallul sani dianggap, tapi tanpa dicukur. Kemudian kembali lagi ke hotel, kapan nunggu pulang, tawaf wada, balik lagi ke Masjidil Haram. Nggak pakai baju ihram lagi, udah pakai baju biasa. Boleh pakai gamis, boleh pakai sarung, boleh baju koko, terserah. Yang penting menutup aurat. Tawaf wada 7 putaran. Sa'i nggak pakai sa'i kalau tawaf wada. Udah. Setelah selesai itu rangkaiannya tertib. Udah selesai hajinya. Tinggal kita kembali menunggu waktu kembali ke tanah air. Ini alur pelaksanaan haji. Oh selesai. Nanti berikutnya itu tentang pantangan haji. Cukup ya? Ada pertanyaan? Silakan. Bayar dam itu kan kaitannya dengan wajib haji yang ditinggalkan. Untuk haji tamattu itu kenapa kita bayar dam? Bagian mana yang ditinggalkan? Oke. Dam itu kaitannya dengan ibadah haji, bagian mana ditinggalkan. Nanti dam ada 2. Ada damun nusuk, dam yang berkaitan dengan ibadahnya haji, itu yang tadi tamattu kah, ifrad kah, qiran kah, itu wajib. Tamattu berarti wajib bayar dam. Satu lagi damul isaah, dam yang sifatnya melanggar pantangan. Tuh. Jadi dam ini ada 2 jenis ya. Kalau kita melanggar pantangan ya nanti ya berikutnya. Misalkan memakai al-lubsul qamis wasarawil wal khaf wal imamah. Pantangannya nih salah satunya. Udah niat ihram, pakai baju yang berjahit, masih pakai celana dalam, masih pakai singlet, berarti kan melanggar itu. Maka damnya dam isaah, dam karena pelanggaran. Nanti lagi perempuan pakai cadar, malah perempuan itu nggak boleh pakai cadar lagi ihram. Tuh, pakai peci juga tuh nggak boleh, pakai imamah sorban juga nggak boleh, pakai yang melekat. Kalau payung boleh asal jangan nempel, gitu ya. Nah itu nanti ada pantangannya itu. Satu melanggar pantangan berarti kena dam, melanggar lagi kena dam. Jadi dam 2, dam karena kewajiban yang memang melekat, nggak bisa ditawar, emang wajib, itu dam haji tamattu.
Yang kedua itu disebut dam nusuk. Yang kedua dam al-isaah. Dam melakukan pelanggaran. Nah, pantangan ini yang harus dijaga nih. Soalnya pantangannya banyak. Jadi kalau setiap pantangan kita langgar, setiap itulah kita bayar dam. Ada lagi apa tuh, pakai parfum gitu ya. Lagi sudah niat ihram, udah niat dia pakai parfum. Pakai parfum itu sunnah sebelum niat. Jadi sebelum niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi, sebelum niat dia boleh pakai parfum. Baru kemudian niat itu malah sunnah. Tapi kalau sudah niat ihram pakai parfum berarti melakukan pelanggaran, wajib bayar dam. Nah, tentang pantangan-pantangan apa saja insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Gitu ya Pak Haji, cukup jelas? Oh, silakan Pak Haji Firdaus. Berarti kan haji ifrad itu yang paling Afdol. Afdol gitu. Terus kalau dari Indonesia kan memang sudah diarahkan ke Tamatu. Negara-negara saja, beberapa negara ini juga mengarahkan jamaah. Ada beberapa negara seperti yang mungkin dia kerjanya sendiri, India, Pakistan, lebih ke itu. Alasannya ya tadi masalah punya uang untuk bayar. Tapi saya lihat kok pakai baju ihram ini nggak ganti-ganti jadinya kan. Apakah masih ihram itu harus pakai ihram dia ke Arafah, ke Mina, disambut nggak ganti-ganti sampai kumel-kumel gitu. Iya. Jadi dekat sebelah juga. Iya. Iya, ini menarik memang fenomena aja. Jadi memang yang melakukan ifrad itu biasanya yang pertama yang yang dekat-dekat atau pekerja-pekerja yang mungkin nggak punya uang. Jadi kalau kita mereka pakai ihramnya kumal, benar karena memang harus nggak boleh ganti. Dari sejak pertama sampai selesai jangan copot kain ihram. Ah kan di situ tuh sampai kumal kan, sampai kotor. Ya memang nggak boleh lepas dan nggak boleh pakai celana dalam. Ya kan juga repot juga itu kan buat laki-laki. Problem juga. Kalau sendiri no problem deh. Kalau banyak orang kan jadi repot. Gangguan itu lebih banyak gitu ya. Nah ifrad ini boleh dilakukan oleh orang-orang yang seperti itu. Mungkin dananya terbatas, dia pergi sendiri, dia juga dijaga pantangannya, mandinya juga jangan pakai parfum. Jadi potensi kotor iya memang, gitu ya. Potensi bajunya itu kumal iya. Makanya ini jadi lebih berat. Karena itu berat nggak bayar dam. Maka nanti menarik tuh. Jadi kalau itu yang afdol, kalau itu sebut tamatu, ya sudah bisa jadi dia enak, tapi dia mengeluarkan dana sosial. Betul, makasih Pak Haji Firdaus. Silakan. Terkait dengan haji itu, kalau dalam sholat itu kan tiap rukun ada bacaan-bacaannya, wajib kita baca. Kalau dalam haji itu bacaannya ada diwajibkan nggak? Atau bebas aja kita doa apa? Iya. Kalau dalam sholat rukun itu kan ada yang rifatnya harus dibaca, rukun qauli baca Al-Fatihah itu wajib ya. Rukun qalbi niat. Nah, apakah soal bacaan-bacaan dalam haji itu menjadi rukun? Jawabannya adalah tidak. Doa-doa haji itu adalah doa-doa. Ada sebagian yang datang dari Nabi tapi sifatnya itu bukan mandatori, itu sifatnya sunnah aja itu. Ya, jadi boleh kalau nggak baca doanya itu tetap sah. Contoh wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu nggak ngapa-ngapain, diam aja meskipun dia tidur waktu wukuf di Arafah atau dia pingsan, boleh. Hatta dia sakit di rumah sakit tetap dihadirkan di Arafah itu, walaupun cuma sebentar. Masuk ambulan, muter-muterin, weng, pulang lagi, sah. Yang penting ada fisiknya. Jadi memang haji ini memang lebih banyak ibadah fisik. Adapun doa-doanya itu hanya hukumnya sunnah. Tawaf itu kan ada doa-doanya tuh tiap putaran. Nggak baca nggak apa-apa. Cuma kan bengong nggak pantas, tahu apa bengong gitu kan. Mendingan dia bacalah. Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Atau kalau nggak bisa juga baca Quran. Ada tuh kan tawaf sambil baca Quran sambil ya baca Quran sambil jalan tawaf ada, boleh. Atau dia zikir subhanallah boleh itu ya. Itu tambah jadi lebih afdol. Tapi soal baca-bacaannya itu bukan rukun, itu hanya sunnah
saja. Ya gitu Pak Haji Hadi. Ada lagi? Ya haji walaupun sudah kita lakukan kadang-kala memori kita ingat juga gitu ya, nggak apa-apa. Nanti setelah selesai ini baru nih menarik, ini kitab Ihya ini menarik tuh setelah yang amalan-amalan ibadah nih. Udah masuk ibadah sosial, bagaimana berbisnis, bagaimana menghadapi fitnah akhir zaman, bagaimana menghadapi kematian. Wah, itu nanti setelah ini baru menarik Ihya itu. Dimensi spiritualitasnya itu lebih kuat setelah bahas tentang aspek-aspek ibadah. Cukup ya? Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.